Kulon wun, sedulur semua, dimanapun penjenengan berada dan kapanpun penjenengan nonton video ini, semoga penjenengan selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana, dan semoga semua makhluk berbahagia. Meditasi tingkat lanjutan. Dalam video ini saya ingin membahas tentang meditasi tingkat lanjutan. Jadi, kalau kemarin kita membahas tentang meditasi tingkat dasar, ini tingkat lanjutan. Tingkat lanjutan itu seperti apa? Nah, ketika kita sudah terbiasa dengan pikiran yang tenang, tidak lari ke sana kemari, kan pikiran itu kita ibaratkan anak kecil, suka lari ke sana ke sini. Kalau kita peringatkan justru malah melawan. Jadi hanya kita amati. Nah, kalau sudah terbiasa melakukan meditasi tingkat dasar, itu penjenengan akan semakin cepat untuk memperoleh titik nol atau titik kesadaran tentang diri penjenengan sendiri. Jadi untuk meditasi tingkat lanjutan ini diperlukan ketenangan yang lebih. Jadi semakin cepat kita tenang, semakin baik. Nah, sebelumnya kita akan mengungkap, kadang-kadang banyak istilah bahwa meditasi ini hanya milik agama Hindu, milik agama Buddha. Bukan. Sebetulnya meditasi ini dari berbagai agama punya. Jadi meditasi ini sifatnya universal. Kalau di Jawa kita tahu semedi, kalau di Hindu Buddha kita mengenal meditasi, kita mengenal yoga. Jadi meditasi ini bisa dilakukan oleh semua kalangan. Nah, itu yang harus digarisbawahi supaya jangan terjadi selisih paham lagi. Jadi, intinya kunci kekuatan meditasi adalah pertama kita harus tenang, yang kedua kita harus mindfulness, yang ketiga kita mencapai kesadaran murni. Jadi kita jangan mengharapkan tujuan dulu, kita memperoleh apa dulu, jangan. Tapi kita memperoleh kesadaran murni. Nah, mindfulness ini apa? Mindfulness ini kita benar-benar sadar saat kita melakukan semua aktivitas, kita sadar kita lakukan aktivitas itu. Misalnya dalam hari bekerja, ini saya waktu kerja. Sudah, kita fokus ke kerja. Jangan mikir kemana-mana. Nah, itu artinya mindfulness. Nah, kesadaran murninya seperti apa? Ketika kita bekerja memakai rasa dan pikiran kita selaraskan. Nah, ini akan menghasilkan cipta yang baik. Jadi kesadaran murni kalau bisa disimpulkan adalah ketika rasa kita dan cipta kita menyatu, selaras, bersatu dalam semua aktivitas kita, itu dinamakan kesadaran murni. Nah, itu juga disebut meditasi. Jadi meditasi itu misalnya kita berjualan, itu juga bisa disebut meditasi. Kita berjalan itu juga disebut meditasi ketika rasa dan pikiran kita menyatu, selaras, tanpa diganggu oleh pikiran-pikiran yang lain, ego yang lain, amarah yang lain. Nah, itulah meditasi dan kesadaran murni. Jadi setiap tindakan itu harus melibatkan mindfulness dan kesadaran murni. Maka penjenengan akan meraih kebahagiaan. Dari situ penjenengan akan lebih dekat dengan keberhasilan.
Karena apa? Rasa ini menunjukkan kepribadian kita sendiri. Kalau rasa sudah kita curahkan ke dalam sebuah pekerjaan, maka akan menghasilkan karya yang terbaik. Jadi sebaiknya setiap kegiatan itu panjenengan harus mindfulness. Full seluruhnya, panjenengan tidak usah berpikir kemana-mana dulu, pikirkan ke satu hal yang sedang panjenengan kerjakan. Nah, disitulah dimaksud kesadaran murni. Jadi meditasi tingkat lanjutan bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan berjalan, atau panjenengan sholat, itu meditasi. Kalau rasa panjenengan dan pikiran panjenengan itu menyatu bahwa panjenengan dihubungkan dengan Sang Pencipta dalam sholat itu, makanya disebut meditasi juga. Panjenengan ibadah ke gereja atau sembahyang itu meditasi. Jadi kita perluas wawasan kita, karena meditasi banyak keuntungannya, dan meditasi itu adalah jalan paling simpel untuk meraih segalanya dalam kehidupan ini. Maka dari itu, coba latih terus, semangat terus, agar kita mencapai apa yang diinginkan kita dan sesuai dengan harapan dari Sang Pencipta kita. Demikian sedulur, semoga bermanfaat. Saya Tubagus Purnama mengucapkan Rahayu.